Merasa senasib dengan Tsania Marwa, Maya Estianty ingat lagi momen panjat pagar untuk ketemu sang anak. Perseteruan antara Tsania Marwa dan mantan suaminya, Atta Larik-Shah, terkait hak asuh anak masih terus berlanjut tanpa ada titik terang. Meski pengadilan telah memutuskan hak asuh kedua anak mereka jatuh ke tangan Tsania pada Februari 2021, hingga kini kedua anak tersebut masih tinggal bersama Atta Larik. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Tsania Marwa mengungkapkan bagaimana Atta Larik mengambil anak mereka dengan cara berbohong. Aku keluar rumah itu bawa anak. Jadi kalau ada orang yang bilang Mbak Tsania sih kabur dari rumah keluar nggak bawa anak, aku bawa anak. Yang aku bawa cuman anak. Barang-barang aku nggak ada yang aku bawa, ungkap Tsania. Ia menambahkan, suatu hari dia membohongi orang tua aku. Dia datang ke rumah orang tua aku dan bilang mau ajak anak aku makan pizza. Dari saat itu, dia tidak pernah mengizinkan aku untuk ketemu. Ternyata dia mau bawa pulang anak ke rumahnya di Cibinong. Jadi dia berbohong. Peristiwa tersebut membuat Tsania Marwa merasa kecewa kepada sang mantan suaminya. Tsania mengaku sakit hati karena orang tuanya dibohongi oleh Atta Larik-Shah. Dirinya pun memutuskan untuk menempuh jalur hukum demi mendapatkan hak asuh anak. Aku keluar rumah tuh pamit sama dia, pamit bawa anak. Tiba-tiba dia bawa anak dan dia bohongin orang tuaku. Itu yang paling bikin aku sakit hati. Akhirnya dari situ aku mantapkan hati. Oh, cara mainnya kayak gini. Aku gugat langsung. Dari situ aku nggak boleh ketemu anak. Aksesku diblok semuanya, jelas Tsania. Sementara itu, Atta Larik-Shah dalam wawancara terpisah mengungkapkan tekadnya untuk mempertahankan hak asuh anak-anaknya. Ia bahkan menyatakan siap berperang jika hukum memaksanya menyerahkan anak-anak tersebut kepada Tsania. Saya perang sama hukum di Republik Indonesia ini. Saya menikah halal. Saya berhubungan badan terhadap ibunya anak-anak itu karena agama. Ingat, agama yang saya yakini. Itu de factonya yang paling keras dan saya rela mati syahid untuk itu. Saya benar-benar perang, tegas Atta Larik dalam tayangan Pagi-Pagi Ambyar. Kendati memegang hak asuh seusai putusan pengadilan, Tsania Marwa justru kesulitan bertemu anak-anak hingga 7 tahun lamanya. Imbas batasan interaksi tersebut, Tsania Marwa jelas merasa sedih karena melewatkan pertumbuhan dan perkembangan anak selama 7 tahun. Di samping itu, Tsania Marwa juga harus menelan pil pahit karena nyaris tidak dikenali oleh anak-anaknya sendiri. Sabira ngelihat aku, itu terakhir ketemu setahun 4 bulan. Umi yang ngelahirin aku ya. Terus aku pas ngelihat momen itu, aku kayak anak aku udah bisa ngomong, ujar Tsania Marwa. Menang hak asuh anak di level kasasi dan PK kini hanya status hukum yang menempel di pundak Tsania Marwa. Faktanya sudah 7 tahun ia tak bisa kumpul bareng kedua anak kandungnya. Negara seolah tak hadir dalam kasus ini. Dari situ aku sudah hopeless. Keadaan makin panas, akhirnya ribut antara pihak keluarga dia dengan pihak jurusita yang literally teriak-teriak ribut. Sudah, akhirnya sangat tidak kondusif. Tsania Marwa mengenang insiden eksekusi anak. Masih segar dalam ingatan kala Panitera menyatakan eksekusi gagal. Mau tak mau bintang film dalam Migrab Cinta pulang dengan hati merana. Kondisi psikis dan harapannya terjun bebas. Di situ aku secara mental drop banget. Di situ jadi titik balik aku. Akhirnya aku bilang, oke, secara ikhtiar manusia saya sudah mentok. Aku bilang sama Tuhan begitu. Jadi sekarang saya serahkan kepada takdir, ujar Tsania Marwa. Selama aku berjuang, dia tetap tidak ada itikat baik. Aku ke KPAI, sudah, Komnas Anak, sudah. Akhirnya dia terus-terusan ngomong di infotainment, pintu rumah saya terbuka 24 jam buat ibunya. Silakan kalau mau datang, ia mengenang. Mendapati Atta Larik-Shah berkoar di infotainment berkali-kali, Tsania Marwa mendatangi rumah bekas suami demi anak-anak. Ia datang membawa mainan, namun kenyataan tak semanis janji mantan. Jangankan tinggal seatap dengan kedua anak kandung, bertemu anak pun tak pernah leluasa. Meski demikian, tiap kali bertemu anak mesti hanya sejenak. Tsania Marwa tak pernah menangis. Aku kalau di depan anak harus 100% bahagia. Itu layar aku yang kasih.
Mau aku balik badan, air mataku menetes, itu urusan aku. Tapi anak nggak boleh melihat aku kayak begitu. Aku Tsania Marwa. Cuplikan unggahan video curahan hati Tsania Marwa mengklaim dipersulit bertemu anaknya viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 2 juta jumlah tayangan. Tsania Marwa 7 tahun berjuang untuk anak. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar beragam. Sebagian netizen menyinggung adanya persamaan cerita Tsania Marwa dengan Maya Estianty. Bunda Maya juga ngalamin hal yang sama, tapi pas udah pada dewasa, pada nyariin ibunya, tulis seorang netizen. Anak-anak bunda kan udah besar waktu perceraian orang tuanya, jadi mereka tahu kalau Bunda Maya adalah ibunya. Yang saya takutkan anak-anak Tsania Marwa tidak mengenal ibunya, ucap netizen lainnya. Beda Maya mendampingi anak-anaknya di masa gold age perkembangan anaknya. Setelah itu baru cerai. Tsania, anak-anaknya masih kecil banget, ujar netizen lainnya. Untuk informasi tambahan, Maya Estianty juga pernah mendapat pengalaman dipersulit mantan suami bertemu anak-anak usai bercerai dari Ahmad Dhani. Menurut cerita Al-Ghazali sang putra, Maya Estianty sampai nekat memanjat pagar rumah Ahmad Dhani karena rindu bertemu anak-anaknya. Terus sampai bunda yang gak boleh masuk rumah. Tapi kan tahu sendiri bunda kayak cowok kan, tomboy. Akhirnya bunda memilih untuk panjat pagar untuk ketemu anak-anak, untuk surprisein ulang tahun aku, kata Al-Ghazali.